Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revani Claudia akan membacakan cerpen yang berjudul Monkey William. Aku bermimpi. Sejak kecil, kadangkala aku bisa menyadari bahwa aku sedang bermimpi. Kau tahu? Hal itu disebut lucid dream. Mimpi ini adalah salah satu dari mimpi-mimpi itu. Suatu saat, entah untuk alasan apa, aku berada di sebuah stasiun kereta yang gelap dan sendirian. Ini adalah mimpi yang sangat kelam, kataku pada diri sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar suara seorang pria dari speaker pengumuman. Entah mengapa, aku merasa itu keluar dari seseorang yang sudah tidak bernyawa. Kereta akan datang sebentar lagi. Jika Anda menaikinya, Anda akan mengetahui seperti apa rasa takut yang sesungguhnya. Mengikuti pengumuman tersebut, sebuah kereta tiba di stasiun. Menyebutnya sebuah kereta mungkin terlalu berlebihan. Benda itu lebih mirip sebuah kendaraan karnaval. Kereta ini seperti kereta yang biasa ada di pasar malam dan dihiasi dengan gambar-gambar monyet. Di Indonesia mungkin dikenal dengan sebutan kereta kelinci. Ada beberapa orang yang tampak pucat duduk di dalamnya. Benar-benar mimpi yang aneh, pikirku. Tapi, aku hanya ingin melihat seberapa menakutkan mimpi ini. Jadi, aku memutuskan untuk naik kereta tersebut. Jika aku terlalu takut nantinya, aku bisa membangunkan diriku sendiri. Toh ini lucid dream kan? Mimpi yang kita sadari. Aku bisa memaksa diriku sendiri untuk bangun dan mimpi ini pun berakhir. Aku duduk di kursi ketiga dari belakang. Udara yang kurasakan hangat, namun sama sekali tidak nyaman. Suasana yang kurasakan sangatlah realistis, sehingga aku sempat berpikir, apakah aku benar-benar bermimpi atau ini nyata? Sekarang kereta akan berangkat. Terdengar suara pengumuman dan kereta pun mulai bergerak. Hatiku berdebar dengan penuh antisipasi. Juga kegelisahan ketika aku membayangkan apa yang mungkin akan terjadi. Segera setelah kereta meninggalkan peron, kami memasuki sebuah terowongan. Cahaya ungu yang menakutkan menerangi terowongan. Aku pun melihat terowongan ini sebelumnya. Aku ingat, ini adalah terowongan dari rumah hantu yang ada di taman bermain, yang sering aku kunjungi saat kecil. Aku pasti sedang memimpikan kereta monyet dan rumah hantu yang kerap kukunjungi saat itu. Tak ada yang perlu ditakutkan kalau begitu, pikirku. Pengumuman lain terdengar, menggema di udara. Berikutnya adalah Ikizukuri. Ikizukuri. Ikizukuri? Bukankah itu makanan Jepang, di mana ikan diiris dan disajikan mentah-mentah? Entah dari mana aku mendengar suara jeritan yang memekakan telinga dari belakangku. Aku menoleh dan melihat 4 orang cebol memegangi pria yang duduk di bangku terakhir. Setelah aku mencoba melihat lebih seksama, pria itu sedang dipotong-potong dengan pisau dan disiapkan seperti ikizukuri. Aroma darah mengalir di udara, dan pria malang itu pun menjerit kesakitan. Organ-organ di dalamnya diburai keluar satu persatu dan berceceran di mana-mana. Tepat di belakangku adalah seorang wanita berambut panjang yang terlihat pucat. Dia panik untuk beberapa saat. Namun, segera wajahnya menjadi tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Aku sangat syok melihat kengerian itu. Tak terbayangkan yang terjadi di hadapanku. Aku mulai merasa benar-benar takut dan meragukan, apakah ini sesungguhan atau benar-benar mimpi? Aku memutuskan untuk menunggu sejenak lagi, sebelum aku membangunkan diriku sendiri. Segera aku menyadari, pria yang duduk di belakang sudah tidak ada lagi. Namun, darah dan potong-potongan dagingnya masih tersisa. Sementara wanita yang ada di belakangku masih menatap hampa-hampa ke arah depan. Berikutnya adalah dicungkil. Terdengar suara pengumuman. Dicungkil. Kali ini, 2 dari orang kerdil itu muncul dengan membawa sendok. Dengan tepi bergerigi, mereka mulai mencungkil keluar mata dari wanita yang duduk di belakangku.
Segera wajah tanpa ekspresinya lenyap, digantikan dengan suara tangisan yang hampir merobek gendat telingaku. Bola matanya terlempar begitu saja, dan bau darah segar sangat menyengat, tercium tak tertahankan. Aku mulai gemetar, ditelan rasa takut. Aku menolehkan pandanganku kembali ke depan dan tahu ini saatnya. Aku tak mampu menahan lebih lama lagi. Ditambah lagi, suasana makin mencekam. Sesuai dengan urutan tempat duduk, akulah yang akan menjadi korban berikutnya. Aku hendak membangunkan diriku sendiri. Namun, rasa penasaran tetap berkecamuk. Aku ingin tahu pengumuman apa lagi yang akan diberikan selanjutnya. Digiling. Berikutnya, digiling. Pengumuman itu datang. Sial. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berkonsentrasi sekuat mungkin dan mencoba membangunkan diriku sendiri. Ini hanya mimpi. Bangunlah, bangunlah. Aku selalu mengulang kata-kata itu apabila ingin bangun dari mimpiku, dan itu berhasil. Tiba-tiba aku mendengar suara wir yang keras, seperti suara mesin. Kali ini, seorang cebol duduk di hadapanku, sambil memegang sebuah alat penjepit yang sangat aneh. Aku hanya berasumsi bahwa itu adalah sejenis alat pencincang dari besi. Rasa takutku pun makin meningkat. Ini hanya mimpi. Bangunlah, bangunlah. Aku menutup mataku dan berdoa dengan segenap hati. Wir, suara tersebut bertambah keras, sangat keras. Aku dapat merasakan hembusan angin dari mesin yang berada tepat di wajahku. Aku yakin aku akan mati. Kemudian tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Aku lepas dari mimpi buruk itu. Aku terbangun di tempat tidur, bermandikan keringat. Air mataku pun jatuh. Aku bangun dari kasur dan pergi ke dapur untuk mendapatkan segelas air minum. Aku mencoba menenangkan diri. Apa yang aku barusan alami terasa sangat nyata, mengerikan. Namun aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Hari berikutnya, aku menceritakan mimpi tersebut pada teman-temanku di sekolah. Namun, mereka semua berpikir itu adalah hal yang lucu. Sebab bagaimanapun, itu hanya sebuah mimpi. 4 tahun kemudian, saat aku kuliah, aku benar-benar melupakan mimpi itu. Hingga suatu malam ketika aku tengah bekerja, semua kembali dimulai. Berikutnya adalah dicungkil. Terdengar suara pengumuman, dicungkil. Kemudian dua orang cebol yang sama mencungkil keluar mata gadis tanpa ekspresi itu. Sial, ini hanya mimpi. Bangunlah, bangunlah. Namun aku tak mampu bangun. Berikutnya adalah digiling. Digiling. Wir, suara itu semakin dekat. Ini hanya mimpi. Kumohon, bangunlah. Kemudian sunyi. Berpikir aku telah lolos, aku pun membuka mataku. Apakah kau akan melarikan diri lagi? Suara pengumuman itu memanggilku. Lain kali, ketika kami datang kembali mencarimu, itu akan menjadi yang terakhir. Aku membuka mataku. Kali ini aku benar-benar terbangun. Suara pengumuman yang kudengar barusan jelas bukan bagian dari mimpi. Aku mendengarnya di sini, di dunia nyata. Aku tahu apa yang telah terjadi. Aku belum pernah memimpikan mimpi itu. Sejak saat itu, aku percaya ketika hal itu terjadi lagi, aku akan mati akibat serangan jantung. Well, di alam ini mungkin aku akan mati karena serangan jantung. Namun, di alam mimpi, mungkin karena alat pencincang itu. Sekian cerpen yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.